Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Siti Mutmainah dari Sipil 21. Tahun ini diamanahi sebagai tentor mata kuliah Beton Pracetak Prategang. Kali ini aku bakal ngebahas soal ujian tengah semester Beton Pracetak Prategang tahun 2024. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, tentukan gaya prestes bila pasca stressing tegangan tarik beton mencapai 0,5 F aksen C, akar F aksen C, dan tegangan tekan mencapai 0,6 F aksen C. Lalu, tentukan kebutuhan stand-nya. Kemudian soal yang kedua yaitu, apakah balok kuat jika terjadi kehilangan tegangan sebesar 20% saat kondisi servis, serta ada beban merata sebesar 25 kN per M yang tidak termasuk berat sendiri balok, dan terdapat beban terpusat sebesar 150 kN. Kemudian ini di soalnya diketahui panjang baloknya itu 30 meter, terus penampangnya berbentuk I dengan ukuran-ukuran udah diketahui di soal, lalu menggunakan kombinasi U 1,2D tambah 1,6 L. Nah, langsung aja kita bahas soalnya. Yang pertama itu kita menghitung properties penampang. Nah, di sini kan penampangnya berbentuk huruf I. Pertama aku hitung luasnya dulu. Di sini aku hitung luasnya itu dengan cara menganggap bahwa penampangnya ini berbentuk segi empat utuh, lalu dikurangi dengan segi panjang yang kosong ini. Jadi kayak gini, asumsinya tuh ini bentuknya segi panjang. Nah, segi panjangnya ini kan ukurannya di panjangnya 160, lebarnya 60. Makanya sini 160 kali 60. Lalu dikurangi dengan segi panjang yang kosong ini. Ini kan lebarnya 10 dan tingginya 80. Tapi karena ada di sebelah kiri dan kanan dengan ukuran yang sama, makanya dikalikan dengan 2. Lalu dapat luasnya itu 8.000 cm². Nah, terus menghitung momen inersianya untuk sumbu X. Nah, di sini juga sama asumsinya kayak tadi, itu segi panjang. Berarti segi panjang yang besar, momen inersianya dikurangi dengan segi panjang yang kosong ini, yang kecil, yang ada 2. Nah, pertama yang gede kan rumus momen inersia segi panjang itu 1/12 B kali H pangkat 3. Nah, B-nya adalah 60, hanya 160. Lalu dikurangi dengan yang segi panjang yang kecil, yaitu B-nya 10, hanya 80. Jadi 1/12 kali 2 kali H pangkat 3 itu 80. Lalu dapat hasilnya 196,26667 cm pangkat 4. Selanjutnya kita menghitung Sx. Sx itu sama dengan Ix dibagi dengan H/2. Dapat hasilnya 245.333,3 cm3. Nah, setelah menghitung propertiesnya, sekarang kita mencari jawaban untuk soal 1A. Jadi kan di sini disuruh menentukan gaya pre-stress bila pasca stressing tegangan tariknya mencapai 0,5 F aksen C dan tegangan tekannya mencapai 0,6 F aksen C. Nah, berarti ini kan pada saat kondisi awal pasca stressing tegangan tariknya mencapai min 0,5 kali akar F aksen C. F aksen C-nya diketahui di soal 60 MPa. Jadi dapat hasilnya untuk tegangan tariknya minus 3,873 MPa. Dan tegangan tekannya mencapai 0,6 F aksen C. 0,6 dikali 60 dapat tegangan tekannya 36 MPa. Ini adalah tegangan izin yang dapat dipikul oleh balok pada saat kondisi awal pasca stressing. Nah, setelah itu kita menggambar tegangan-tegangan yang terjadi pada penampang tersebut. Jadi kan pada penampang ini dia punya tendon yang ada di bawah ini kan, di mana dia memberikan gaya tekan. Nah,
Karena memberikan gaya tekan, otomatis kan semua perampang ini dia akan mendapatkan gaya tekan tersebut yang dibagi terhadap luasannya. Maka muncullah tegangan, yaitu T per A, di mana tegangannya itu tekan semua. Ini tanda plus di sini artinya tekan, kalau minus artinya tarik. Nah, makanya ini tegangan yang pertama itu kenapa seperti itu, karena ada gaya tekan dari si tendonnya. Kemudian kan tendonnya ini tidak berada tepat di tengah, sumbu sumbu netralnya, jadi gayanya ini tidak tepat di tengah sehingga kan muncullah eksentrisitas, di mana kalau ada eksentrisitas berarti ada momen. Nah, karena ada eksentrisitas maka momen yang muncul kan berarti seperti ini, gara-gara gaya tekan si tendon tadi. Nah, kalau momennya seperti ini artinya kan bentuknya itu yang tertarik di atas, yang tekan di bawah, bentuk momennya kan kayak gini. Untuk yang eksentrisitas, makanya di sini yang tertarik itu yang atas, yang ini deh, tegangannya, yang tertarik itu yang atas, yang tertekan itu yang bawah. Ini tegangan yang terbentuk akibat adanya eksentrisitas. Lalu, ini bentuk yang ini adalah bentuk tegangan akibat berat sendiri balok. Nah, jadi kan akibat berat sendiri balok itu kan bentuknya beban merata, yang mana kan momennya itu pasti melengkung seperti ini dan terjadi momen maksimum tengah bentang. Karena bentuk momennya seperti ini, otomatis kan yang, ketarik itu yang bawah, yang tertekan itu yang atas. Nah, makanya di sini yang tertarik itu yang bawah, yang tertekan yang atas. Nah, jadi ketiga tegangan ini jika dijumlahkan, hasilnya itu sama dengan atau kurang dari tegangan izin tadi, yaitu 3,873 untuk tarik dan 36 untuk tekan. Nah, jadi konsep tegangan ini harus kita paham ya, apakah dia itu tekan atau dia itu tarik. Jadi kita harus paham kalau diakibatkan oleh berat sendiri itu bentuknya seperti apa, atau kalau diakibatkan oleh eksentrisitas itu bentuknya seperti apa. Nah, setelah kita menentukan tegangan-tegangan ini, lalu kita mencari berapa sih besarnya nilai tegangan-tegangan, ketiga tegangan ini. Yang pertama, kita cari dulu tegangan akibat berat sendiri balok. Nah, yang pertama itu kan karena tadi bentuknya beban merata, jadi Q berat sendiri itu sama dengan luas dari penampangnya dikalikan dengan berat jenis beton, dapat hasilnya 19,2 kN per M. Ini kenapa dikali 10 pangkat min 4, karena tadi kan luasnya dalam bentuk cm. Jadi, ini cm kuadrat, jadi dikonversi ke meter kuadrat. Setelah menentukan QBS, lalu menentukan momen akibat berat sendiri balok atau MBS. Karena dia hanya beban merata, otomatis kan terjadi tengah bentang, dan rumusnya itu 1/8 QL kuadrat. Tapi karena di soal itu, dia menggunakan kombinasi faktor beban untuk 1,2 beban mati dan 1,6 beban hidup. Karena si BS ini atau berat sendiri balok ini merupakan beban mati, makanya dikalikan dengan faktor beban sebesar 1,2. Makanya di sini rumusnya jadi 1/8 dikali 1,2 dikali QBS kali L kuadrat. Nah, terus dapat hasilnya 2592 kNm. Nah, setelah menghitung momen, kita menghitung tegangan akibat berat sendiri balok, yaitu momennya dibagikan dengan Sx. Ini kan udah kita hitung semua, tinggal kita bagi, dapat hasilnya 10,5652 MPa. Nah, yang bisa kita carikan hanya tegangan akibat berat sendiri balok. Setelah itu kita tulis persamaannya. Jadi setelah menggambar tegangannya ini, kita bisa tuh melihat persamaan yang muncul. Nah, pertama kita tinjau bagian tariknya. Bagian tariknya ini. Jadi, di bagian tarik ini, T per A, bentar, gini aja. Nah, ini persamaan tegangan balok. Jadi, T per A ini
ditambah dengan momen berat sendiri per Sx dikurang dengan T kali E per Sx atau momen akibat eksentrisitas. Nah, sama dengan tegangan tarik izinnya yaitu min 3,873. Nah, itu merupakan persamaan yang pertama. Lalu persamaan yang kedua kita lihat bagian tekannya atau yang bawah ini. Berarti kan T per A dikurangi MBS per SX ditambah TE per SX sama dengan 36. Itu untuk persamaan kedua. Nah, coba kita lihat persamaannya. Untuk MBS per SX kan udah diketahui tadi nilainya. SX juga udah ada nilainya dan A juga udah ada nilainya. Berarti kan yang belum diketahui nilainya adalah T dan E. Nah, pertama kita cari dulu T-nya. Caranya itu, persamaan pertama ini kita jumlahkan dengan persamaan kedua. Dengan cara eliminasi ya. Setelah kita jumlahkan, dapat tuh kan T per A ditambah T per A jadinya 2T per A. Sedangkan ini kan saling mengurangi, ini juga saling mengurangi. Makanya sini 0, 0. Nah, jadi 2T per A sama dengan min 3,873 ditambah 36, yaitu 32,127. Berarti T-nya sama dengan 32,127 dikali A, ini A-nya, dibagi dengan 2. Dapat T-nya sama dengan 12851 KN. Nah, T ini telah menjawab soal 1A yang menanyakan gaya pre-stress. Nah, jadi ini gaya pre-stressnya. Terus kita juga perlu nyari E. Karena E ini nanti dibutuhkan di perhitungan selanjutnya. Nah, ya, untuk mencari E itu, persamaan pertama kita kurangi dengan persamaan kedua. Nah, kita kurangi T per A dikurang T per A, saling menghilangkan yaitu 0. Lalu min TE per SX, min TE per SX sama dengan min 2TE per SX. Lalu MBS per SX ditambah MBS per SX sama dengan plus 2 MBS per SX. Lalu di sini sama dengan min 3,873 min 36, yaitu min 39,873. Nah, ini kita hitung cara biasa aja, dipindah ruas, lalu dibagi dan dikalikan, dapatlah hasil E-nya sama dengan 0,5823. Jadi, untuk yang T sudah terjawab dan yang E juga sudah terjawab. Lalu kita mencari jawaban dari soal 1B, yaitu menentukan kebutuhan strain. Nah, kebutuhan strain ini dihitung pada kondisi sebelum rilis atau sebelum kehilangan tegangan yang 20%. Nah, di soal kan diketahui diameter strainnya itu 12,7 mm. Terus kita mencari luas strain. Luas strain itu kan jika kumpulan strain itu kan merupakan tendon dan dia itu bentuknya baja yang bulat gitu. Makanya di sini luasnya itu memakai luas lingkaran yaitu 1/4 pi dikali D kuadrat. Nah, D-nya di sini adalah diameter strain. Terus dapat hasilnya 126,68 mm kuadrat. Nah, untuk mencari jumlah strain itu rumusnya adalah gaya pre-stressnya dibagi dengan F izin strain dikali dengan luas strain. Nah, gaya pre-stressnya udah dapat, luas strainnya udah dapat, di sini F izin strainnya juga bisa diketahui dari soal. Nah, kan F izin strain dari soal itu adalah 0,8 kali F y strain. Nah, sedangkan F y strainnya itu 0,9 kali Fu strain. Nah, Fu strainnya itu 1860 MPa. Berarti F y strainnya 0,9 kali 1860 dapat 1674. Lalu F izin strainnya 0,8 kali 1674 dapat 1339,2 MPa. Nah, setelah semuanya dapat, kita masukin di rumus, terus dapat hasil strainnya itu 75,751 strain. Kita bulatkan ke atas, berarti strain yang dibutuhkan yaitu minimal 76 strain. Karena di soal kan ditanyakan kebutuhan strain. Bagaimana seandainya jika ditanya berapa tendon? Jadi kan tendon itu merupakan kumpulan dari beberapa strain dan biasanya asumsi itu satu tendon sama dengan 12 strain. Maka di sini tendon yang dibutuhkan yaitu jumlah strainnya yaitu 76 dibagi dengan 12.
jumlah strand tiap tendon. Dapat hasil tendonnya itu 6,33, kita bulatkan ke atas, yaitu 7 tendon, di mana masing-masing tendon itu terdapat 12 strand. Nah, sekarang kita nomor 1 A sama B udah terjawab, sekarang cari nomor 2. Di sini disuruh menentukan apakah balok itu kuat jika terjadi kehilangan tegangan 20% saat kondisi layan dan ada beban merata dan beban terpusat. Nah, jadi saat kondisi layan, ini kan berbeda dengan kondisi awal yang pasca stressing tadi. Karena saat kondisi servis itu atau kondisi layan itu, penampang ini telah menerima beban-beban luar, yaitu beban P dan beban merata akibat beban luar. Sedangkan kondisi awal tadi dia hanya menerima beban akibat berat sendiri balok. Nah, karena ada beban luar ini, maka beban luar ini juga akan menghasilkan sebuah tegangan, yang di mana tegangannya itu nanti harus kita jumlahkan dengan tegangan dari yang kondisi awal. Jadi nanti seperti ini. Jadi buat ngecek apakah baloknya saat kondisi layan itu kuat atau tidak, nah maka nanti hasil tegangan dari beban luar ini ditambahkan dengan tegangan kondisi awal tadi yang, mana? Yang ini nih, yang ini. Nah, berarti kan langkah pertama kita harus mencari tegangan akibat beban-beban luar ini. Nah, langkah pertama kita perlu mencari momennya akibat kombinasi beban ini. Nah, sebelum mencari momen kita hitung dulu Q-nya. Jadi kan Q di sini adalah Q yang harus kita totalkan dengan akibat, berat sendiri balok serta dari beban luar. Nah, makanya di sini Q totalnya itu sama dengan Q dari beban mati, Q dari beban mati yaitu dari berat sendiri balok yang besar 19,2 ditambah Q dari beban luar, yaitu 25. Nah, kenapa dikalikan 1,2, 1,6? Karena di soal itu menggunakan faktor beban dengan kombinasi 1,2 kali beban mati ditambah 1,6 dikali beban hidup. Nah, makanya di sini 1,2 dikali 19,2 ditambah 1,6 kali 25. Dapat Q totalnya adalah 03,04. Lalu kita hitung momen maksimumnya. Kalau akibat beban merata kan momen maksimumnya 1/8 QL kuadrat. Nah, makanya di sini 1/8 dikali Q total kali L kuadrat. Sedangkan di sini ada beban P. Nah, untuk cara cepatnya itu, kita mencari momen maksimum akibat beban P itu menggunakan rumus ini, rumus cepat. Jadi kan P-nya kan ada 2 nih, di mana jarak P dari tumpuan kiri itu sebesar A dan jarak P dari tumpuan kanan itu sebesar A juga. Maka rumusnya tinggal P dikali A. Nah, di soal kan sama tuh. Jarak dari P yang pertama ini terhadap tumpuan sebelah kiri kan 13 meter. Sedangkan jarak dari P yang kedua terhadap tumpuan kanan itu 13 meter. Maka ini kan sama konsepnya dengan yang ini. Maka kita pakai rumus momen maksimumnya itu tinggal P dikali A. Nah, P-nya 150, A-nya 13. Setelah itu, dapat hasil momen maksimum akibat kombinasi beban mati dan beban hidup, yaitu sebesar 10212 kNm. Nah, seandainya kalian tidak menghafal rumus momen ini, yang cara cepat ini, kita bisa mencarinya dengan cara statika biasa. Pertama, berarti kita perlu mencari reaksi tumpuan. Kan reaksi tumpuannya ada di titik A, misal anggapnya ini titik A. Ini titik A. Dan ada reaksi tumpuan di titik B. Nah, ini kita cari salah satunya aja ya. Misal aku nyarinya RA, berarti kan sigma MB sama dengan 0. Nah, tumpuan RA ini kan kalau dia terhadap titik B, arahnya kan searah jarum jam.
Makanya di sini plus RA dikali 30. Karena momen itu kan beban dikali jarak. Jarak si RA ini kan ke titik B itu 30, makanya RA kali 30. Lalu ada beban P, kalau dia diarahkan ke titik B kan jadinya tidak searah jarum jam, makanya dia di sini minus P dengan jarak 17, maka P kali 17. Nah, 1,6 ini adalah faktor bebannya. Jadi pas perhitungan reaksi tumpuan ini udah harus dikalikan dengan faktor bebannya. P ini kan beban hidup, makanya dikalikan dengan 1,6. Lalu P yang satunya lagi, itu sama minus, tapi jaraknya itu 13. Makanya di sini min 1,6 kali P kali 13. Lalu ada beban merata. Nah, beban merata itu rumusnya arahnya kan tidak searah jarum jam. Makanya di sini minus 1/2 Q total L kuadrat. Nah, dapat tuh RA-nya 1185,6. Setelah RA-nya dapat, kita dapat mencari momen maksimum. Ini kan bentuknya simetri ya, maka otomatis momen maksimumnya akan terjadi di tengah bentang. Nah, karena terjadi di tengah bentang, kita hanya melihat dari kiri ke tengah atau dari kanan ke tengah, kita hitungnya. Nah, di sini aku pakai sudut pandang kiri, jadi kita melihat di arah bagian kiri ya, sampai ke tengah bentang ini, untuk mencari momen maksimumnya. Nah, momen maksimumnya kan berarti pertama RA jika diarahkan ke tengah bentang kan searah jarum jam. Dengan jarak ini kan L/2 nih, tengah-tengah bentang, makanya di sini RA dikali L/2. Dikurangi si beban meratanya, berarti kan 1/2 kali Q total kali L kuadrat. L-nya itu kan berarti bukan L utuh, tapi L/2, yaitu 15. Makanya di sini 15 kuadrat. Lalu dikurangi beban P. Beban P-nya ini berarti 1,6 kali 150 kali jaraknya. Ini kan segini 4, berarti kalau di tengah-tengah 2. Makanya di sini dikalikan dengan 2. Nah, dapat momen maksnya 10212 knm. Hasilnya yang ini sama yang cara cepat tadi sama aja. Jadi terserah milih cara yang mana. Nah, setelah momen maksimumnya akibat kombinasi beban, itu setelah dapat momen maksimum dari kombinasi beban, kita menghitung tegangannya. Nah, berarti di sini simbolnya momen max, berarti tegangan max itu sama dengan Mmax per Sx. Sama dengan 10212 per Sx dapat 41,625 MPa. Nah, setelah itu kita cek untuk kondisi layarnya ini, untuk servis awal. Kita cek apakah dia memenuhi tegangan izin atau tidak dengan cara, tegangan yang awal tadi, nah yang ini, yang 3,873 sama 36 ini ditambah dengan, tegangan akibat berat sendiri balok dan beban luar. Jadi kan ini udah gabungan tadi. Nah, terus kita jumlahin, ini berarti 41,625 dikurang 3,873, hasilnya itu tekan sebesar 37,752. Sedangkan tekannya itu kan harusnya 36. Tapi kan ada 37 melebihi tegangan izin, maka di sini not okay hasilnya. Lalu yang bawah 36 dikurangi 41,625 dapat hasilnya tegangan tarik yaitu minus 5,625. Padahal tegangan izin tariknya itu minus 3,873, makanya dia di sini not okay. Nah, setelah kita ngecek di kondisi layan servis awal, kita ngecek nih di kondisi akhir, yaitu kehilangan tegangan 20%. Nah, jadi awalnya kan kita ngitung itu makanya T yang utuh. Mana hasil T tadi? T yang ini 12851. Tapi karena kehilangan tegangan, makanya di sini kita mencari T efektif. T efektif itu simbol dari T yang udah dikalikan dengan kehilangan tegangan. Nah, karena kehilangan tegangannya 20%, berarti kan yang awalnya 100% itu dikurangi dengan 20%. Makanya di sini 80% dikali tegangan awalnya. Tegangan gaya prestasi awalnya. Makanya di sini gaya efektifnya hasilnya 10280,645. Nah, karena gaya prestasinya udah berkurang jadi 80%, maka momen
akibat eksentrisitas juga tadi, kita, kita hitung ulang dengan rumus T efektif dikalikan dengan E, maka dapat 5986,469 kNm. Nah, setelah dapat T efektif dan momen efektif akibat eksentrisitas, kita hitung tegangannya. Kalau akibat T efektif kan tegangannya itu T efektif dibagi A atau dibagi los penampang, dapat 12,851. Terus akibat momen efektif akibat eksentrisitas, rumusnya MF per SX, dapat hasilnya 24,401. Nah, ini kan tegangan dari tegangan dari T, tendonnya, gaya tekan tendonnya, dan eksentrisitas tendonnya. Berarti kan masih ada gaya dari kombinasi beban. Nah, itu kan udah kita hitung sebelumnya, yang hasilnya tuh ini 41,625 MPa. Makanya, waktu kita ngecek kondisi akhirnya itu, di sini ada TF per A, ada TFE per SX, dan ada momen max per SX. Nah, momen max per SX ini kan udah termasuk berat sendiri balok tadi yang udah kita hitung. Jadi ini udah termasuk berat sendiri balok dan beban-beban luar. Makanya di sini nggak ada lagi tegangan akibat berat sendiri karena udah digabung sama yang ini. Nah, terus kita cek nih kondisi akhirnya. Kita jumlahkan aja nilai-nilainya kan udah dapet semua. Kalau TF per A itu kan nilainya 12,851 dari ini. Terus yang TF kali E per SX itu nilainya 24,401 dari ini. Lalu momen max per SX nilainya 41,625 dari yang ini. Kita jumlahkan aja. Jadi hasil dari ketiga tegangan ini harus kurang dari tegangan izin. Nah, untuk kita lihat dulu yang bagian atas, itu kan berarti 12,851 dikurangi 24,401 ditambah 41,625. Hasilnya adalah tekan sebesar 30,074. Lalu yang bawah itu berarti 12,851 ditambah 24,401 dikurang 41,625. Hasilnya tarik sebesar minus 4,373. Nah, lalu dua hasil ini tekan dan tarik ini kita cek terhadap tegangan izin yang terjadi. Tapi tegangan izin untuk kondisi akhir sama awal tuh berbeda. Nah, kan kondisi awal itu tegangan tekannya mencapai 0,6 F aksen C, tapi kalau kondisi akhir tegangan tekannya itu mencapai 0,45 F aksen C. Makanya di sini tegangan tekannya itu 27 MPa. Tapi kalau untuk tariknya sama ya, untuk kondisi awal dan kondisi akhir itu minus 0,5 akar F aksen C. Dapat hasilnya minus 3,873. Nah, kita cek nih sama tegangan akhir yang terjadi tadi. Ini kan tariknya itu minus 4,373. Sedangkan izinnya itu minus 3,873. Berarti kan lebih dari tegangan izin yang mampu dipikul oleh balok, maka hasilnya tidak aman. Terus tekannya juga ini kan hasilnya 30, lebih dari 27 MPa tegangan izinnya si balok. Maka karena lebih dari hasilnya tidak aman. Nah, karena bagian tekan dan tariknya sama-sama tidak aman, otomatis balok itu tidak kuat menahan beban kombinasi di atas karena penampangnya tidak mencukupi. Jadi jawabannya adalah apakah balok itu kuat atau tidak? Jawabannya tidak kuat karena tegangan yang terjadi melebihi tegangan izin dari balok tersebut. Oke, jadi semua soalnya udah terjawab. Mungkin itu aja yang bisa aku jelasin. Kalau masih bingung mungkin bisa nanya-nanya ke aku. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.